Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuki Amalia, NPM 21430102223. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang 12 prinsip komunikasi. Prinsip yang pertama yaitu komunikasi adalah suatu proses simbolik. Salah satu hal yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya yaitu manusia dianugerahi akal dan pikiran, sehingga manusia memiliki kemampuan untuk dapat memahami suatu simbol atau lambang. Contohnya nih, simbol yang dimaknai kata oke atau baiklah, juga gerakan yang bisa dimaknai dengan kata memohon atau meminta maaf. Nah, simbol atau lambang yang digunakan harus dengan sepengetahuan dan juga kesepakatan oleh sekelompok orang. Karena ya tanpa adanya pengetahuan dan juga kesepakatan oleh sekelompok orang, gak bakalan ada yang tahu arti atau makna dari simbol tersebut. Dan ini menyebabkan tidak terjadinya proses komunikasi. Prinsip yang kedua yaitu setiap pelaku mempunyai potensi komunikasi. Komunikasi itu bisa terjadi pada setiap pelaku. Nah, hal ini dimaksudkan jika setiap orang itu dapat terlibat dalam suatu proses komunikasi, meskipun sebenarnya dia gak bermaksud untuk mengomunikasikan hal tersebut. Contohnya dengan adanya gerak tubuh, ekspresi wajah, hingga kontak mata bisa dimaknai sebagai suatu komunikasi yang kita sampaikan kepada orang lain. Prinsip yang ketiga yaitu komunikasi memiliki dimensi isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi yaitu memiliki isi atau sebuah muatan yang disampaikan dengan cara verbal. Sedangkan dimensi hubungan yaitu bagaimana pesan disampaikan dengan cara nonverbal. Misalnya nih, ada dua sahabat, si A dan si B. Nah, si B ini tiba-tiba bilang ke si A, "Ih, kamu jahat." Nah, bukan artinya kalau si A ini benar-benar orang yang jahat, tetapi itu adalah hal yang disampaikan oleh si B sebagai suatu candaan kepada si A. Prinsip yang keempat yaitu komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Komunikasi tidak melulu didahului oleh suatu rencana atau kesengajaan. Contohnya nih, waktu kita lagi kesel sama sahabat kita, terus kita tiba-tiba refleks buat mukul tangannya atau bahunya. Nah, itu berarti komunikasi yang tidak diberlakukan secara sengaja karena kita ya saking keselnya. Berbeda dengan komunikasi yang dilakukan dengan rencana atau suatu kesengajaan, seperti berpidato atau mungkin membuat video seperti ini. Prinsip yang kelima adalah komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Makna pesan yang disampaikan itu juga bergantung oleh konteks fisik, ruang, waktu, sosial, dan psikologis. Misalnya nih, si A ngerjain tugas kelompok sama teman-temannya di rumahnya. Nah, di sini si A merasa lebih leluasa karena dia berada di rumahnya. Sedangkan berbeda dengan kalau si A mengerjakan tugas kelompok ini di rumah temannya si B. Dia akan merasa untuk bersikap lebih sopan atau mungkin juga canggung. Prinsip yang keenam yaitu komunikasi bersifat sistemik. Sistemik di sini menyangkut dua hal yaitu sistem eksternal dan juga sistem internal. Sistem internal yaitu sistem nilai yang membuat suatu individu itu unik. Sistem internal ini adalah keluarga, lingkungan sosial, grup, atau kelompok. Sedangkan sistem eksternal adalah sistem nilai yang ada di luar suatu individu. Contohnya saja cahaya ruang, kegaduhan, isyarat fisik, pilihan kata, dan lain-lain. Misalnya saja, si A, dia adalah orang yang sensitif. Nah, saat melihat suatu video yang kisahnya mengharukan atau menyedihkan, dia akan lebih mudah menangis. Sedangkan si B, dia orang yang kurang sensitif. Dia akan menganggap si A terlalu berlebihan terhadap sikapnya. Prinsip yang ketujuh yaitu komunikasi melibatkan prediksi oleh peserta komunikasi. Ketika berkomunikasi untuk beberapa kejadian, orang akan dapat memprediksi akibat apa yang disebabkan oleh perilaku mereka. Misalnya, kita berada di acara formal, lalu kita ingin bersendawa. Nah, di sini kita akan memprediksi bahwa jika kita bersendawa sembarangan, orang-orang akan berpikiran kalau kita adalah orang yang tidak sopan. Jadi, secara tidak langsung komunikasi itu terikat oleh aturan dan tata krama.
Prinsip yang ke-8 yaitu semakin mirip latar belakang sosial dan budaya, maka semakin efektiflah proses komunikasi tersebut. Jadi, jika dua orang melakukan komunikasi dan dua pihak ini memiliki kecenderungan yang sama, komunikasi ini bisa disebut juga dengan komunikasi yang efektif. Contohnya saja, ada seorang penjual anggrek yang menawarkan anggreknya kepada sang pencinta anggrek. Nah, di sini akan menjadi tawar-menawar atau jual beli yang saling menguntungkan, sehingga komunikasi ini bisa disebut komunikasi yang efektif. Prinsip yang ke-9 yaitu komunikasi bersifat non-sekuensial. Jadi, komunikasi itu bersifat dua arah. Di saat sang pemberi pesan memberikan pesan kepada penerima pesan, lalu penerima pesan memberi anggukan terhadap pesan yang disampaikan oleh si pemberi pesan, maka itu juga disebut dengan komunikasi dua arah. Prinsip yang ke-10 adalah komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi merupakan suatu proses yang tak berujung atau continuous. Ada suatu proses memberi dan menerima pada kegiatan dilakukannya komunikasi. Implikasi dari komunikasi sebagai proses yang dinamis dan transaksional adalah perubahan dari peserta komunikasi itu sendiri. Misalnya bertambahnya pengetahuan dan juga berubahnya pandangan. Misalnya nih, saya sebelumnya bukan orang yang gemar menulis, tapi setelah saya mengikuti webinar dan juga tantangan 30 hari menulis, saya menjadi lebih suka menulis dan berubah pandangannya soal penulisan. Berbeda dengan saya yang sebelumnya. Prinsip yang ke-11 yaitu komunikasi bersifat irreversible. Artinya adalah setiap orang tidak dapat mengontrol efek yang diakibatkan dari pesan yang diberikan dalam suatu proses komunikasi. Misalnya saja kita melakukan body shaming pada seseorang. Nah, seseorang itu akan merasa sakit hati atas perkataan kita. Nah, kita nggak dapat dong mengontrol rasa sakit hati yang dialami orang tersebut. Prinsip yang terakhir yaitu yang ke-12, komunikasi bukanlah panacea untuk menyelesaikan suatu masalah. Banyak masalah yang ditimbulkan oleh komunikasi, dan komunikasi bukanlah satu-satunya jalan untuk mengatasi suatu masalah tersebut. Dan mungkin saja suatu persoalan atau masalah tersebut sebenarnya berkaitan dengan masalah struktural. Sekian penjelasan dari saya tentang 12 prinsip komunikasi. Saya Yuki Amalia, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.